Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah Geometri Analitik tahun 2023. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, kemarin pas soal pertama kita udah belajar tentang lingkaran. Yang kedua itu kalau nggak salah parabola gitu ya. Yang ketiganya itu ada elips. Nah ini yang elips ya. Yang keempat aku tadi belum sempat lihat, tapi kayaknya semua bentuk dari geometri yang sedang dipelajari oleh kalian mungkin di semester 3 ada semua gitu ya kemungkinan. Karena setiap soal ini beda bentuknya, ada yang elips, ada yang parabola gitu ya. Oke, mungkin ini parabola di 4 atau 5 ya. Untuk bentuknya, bentuk dari persamaan elips itu bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ada satu di sebelah kanan sama dengan, dan ada bentuk yang seperti ini. Dan ini ada tambah teman-teman ya. Ingat ada tambah. Kalau kurang nanti beda lagi. Itu persamaan hiperbola ya. Itu ciri-cirinya ya. Ada satu di sini, ada tambah di sini, ada kuadrat di masing-masing variabel. Oke. Oke, kita lihat. Pertama pertanyaannya koordinat pusat. Koordinat pusat. Ini berapa sih gitu ya? Nah, lebih baik kita menggunakan, sebenarnya aku bisa menjelaskan secara rinci dari sebuah gambar kenapa pusatnya ini, kenapa pusatnya itu, aku bisa jelasin. Cuman kalau terlalu mendetail ke dalam mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Mungkin rekaman aku ini gak akan kuat ya ngerekamnya kalau terlalu lama. Oke, paling di sini aku ada satu formula untuk elips yang bentuknya kayak gini ya. Nanti ada elips yang bentuknya itu memanjang ke atas ya. Ini kan memanjang ke samping. Ini memanjang ke samping, ini memanjang ke atas. Nanti beda lagi. Silakan teman-teman carilah ya formula. Ada. Kalau mau banyak sumbernya itu di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia pastinya sedikit yang nulis ya. Tapi ada gitu ya. Kalau teman-teman nyamannya di bahasa Indonesia, silakan gitu ya. Mau ngambil contekan di sana ya untuk rumusnya. Oke, koordinat pusat katanya the standard form of the equation of an ellipse. Nah, ini adalah bentuk standar ya, bentuk standar elips. Ini juga udah dalam bentuk standar elips ya, karena nggak ada sesuatu lagi. A-nya, A kuadratnya adalah 169, B kuadratnya adalah 81. Tapi, daripada teman-teman menghafal kedua rumus ini, lebih baik aku sarankan teman-teman menghafal satu rumus ini aja. Ini simpel banget teman-teman ya. Jangan ditambah yang ini, nanti bingung. Yang ini aja. Jadi ini udah mencakup yang ini juga. Nanti kita buktikan ya. Oke, jadi kita pakai yang kanan aja ya. The standard form of the equation of an ellipse with center h, k is, ya inilah ya persamaannya. Terus gimana dong cara menemukan koordinat pusatnya? Katanya di sini bentuk standarnya dari persamaan ini, dari persamaan elips, itu pusatnya ada di H, K. Nih, udah kelihatan teman-teman. H, K. Jadi kita akan bentuk dulu persamaannya menjadi bentuk yang seperti ini, gitu ya. Dilihat dari sini, karena nggak ada angka lainnya selain X kuadrat, jadi kalau kita mau membuat seperti ini, jadinya kan X min 0. X min 0 kan jadinya X doang kan. Tapi nanti dikuadratin, dibagi tetap 169, ditambah ini Y
min 0 dikuadratin gitu ya, dibagi 81 sama dengan 1. Ini nggak merubah ya teman-teman ya, karena x kurang 0, x dikuadratin jadinya x kuadrat tetap ya. Nah, di sini kelihatan h-nya 0, di sini kelihatan ya. Di sini h-nya dekat sama x, berarti h-nya 0, terus k-nya adalah 0. Jadi koordinat pusatnya adalah di 0,0 di h, k katanya. H, k. Kayak gitu ya. Jadi titik pusatnya ada di 0,0. Terjawab ya. Yang kedua, koordinat puncak ya, koordinat puncak. Teman-teman kalau mau mencari dalam bahasa Inggris, puncak itu bahasa Inggrisnya adalah vertex ya, titik puncak ya. Nah, ini kovertex itu kalau nggak salah ya, semi puncak. Jadi dia itu puncak yang puncak kedua setelah puncak yang asli gitu ya, setelah puncak yang vertex. Namanya kovertex. Nah, koordinat puncak. Kalau dicari koordinat puncak, mungkin teman-teman gimana ya ini ya? Ada 4 sebenarnya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Cuman kalau lebih baik menurut aku ditulis aja semua gitu ya. Koordinat vertex dari sumbu mayornya, begitupun koordinat vertex dari minornya gitu ya. Jadi 4-4-nya ditulis. Nah, katanya the coordinate of the vertices are h plus minus a, k. Jadi koordinat puncak itu ada di h plus minus a, k gitu ya. Jadi koordinat puncak ada di h plus minus a, k gitu ya. Teman-teman tinggal mengganti h-nya mana, a-nya mana, k-nya juga mana. Oke. Nah, di sini terlihat k-nya udah ada ya. K-nya ini, h-nya ini. Yang kita nggak tahu adalah h-nya, a-nya gitu ya. Kalau dilihat dari sini, a-nya itu adalah yang bawahnya. Tapi yang di x kuadratnya di sini ya, berarti 169. Berarti a kuadrat itu sama dengan 169. Nah, akar dari 169 adalah 13 ya kalau tidak salah. 13. Kalau tidak salah berarti benar ya. Nah, setelah itu kita masukin ke sini. Berarti puncak ada di puncak 1 berarti ya. Puncak 1 atau P1 ya biar singkat. P1 ada di H-nya 0 ya. H-nya 0 ditambah, pertama ditambah dulu, ditambah A 13, koma K, K-nya adalah 0. Dan puncak yang kedua ada di 0 dikurangi 13, koma K 0 ya. Jadi ada 2 untuk itu P1 sama dengan 0 tambah 13 ya, koma 0, dan P2 nya adalah minus 13,0. Nah, ada 2 ya koordinat puncaknya. Tapi di sini tidak dijelaskan nih koordinat puncak yang mana yang dimaksud. Jadi teman-teman beri aja semuanya, vertex yang ada di sumbu mayor dan vertex yang ada di sumbu minor ya. Pakai aja yang ini ya kalau yang sumbu minor. H, K plus minus B. Jadi ini tulis aja di sini untuk sumbu mayor gitu ya ditulisnya. Nah, ini untuk sumbu minor misalkan P apa namanya ya? P puncak jangan minor. Puncak ya udah puncak 3 lah ya, P3 P3 di H, K
plus minus B katanya ya. Ini bukan P3 berarti P doang ya. P tapi di sumbu minor. Di sumbu minor. Nah, H-nya udah dapat, K-nya udah dapat, tinggal B-nya. B-nya katanya deket sama Y ya. Berarti ini 81 ya. B kuadratnya bukan B-nya. B kuadratnya itu 81. Karena B kuadrat sama dengan 81, berarti B-nya adalah ya plus minus 9 gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan 9 aja, gak apa-apa, karena nanti dimasukin ke sini. Jadi, kita dapat nih puncak 3-nya adalah H-nya 0 tadi, K-nya berapa tadi? 0 juga, ditambah dulu, ditambah B ya 9, dan satu lagi, P4 adalah 0,0 dikurangi 9. Jadi, puncak untuk minornya ada 0,9 dan 0, minus 9. Gitu ya untuk titik puncak. Jawab. Sekarang kita udah masuk ke koordinat puncak, fokus ya. Kita hitung berapa sih koordinat dari fokus. Dari rumus di sini, koordinat fokus itu ada di sebentar. The coordinate of the foci, apa nih? Kenapa ada foci ya? Harusnya fokus plus minus si A, berarti ini ya. Ini itu adalah fokus ya. Nah, ini koordinat fokus. Ada dua ya. Ada di sini, ada di sini. Begitupun kalau misalkan bentuknya kayak gini, tuh, set, set. Nanti yang ada fokusnya di sini dan di sini. Fokusnya ya. Nanti fokus itu dia sejajar atau berimpitan dengan sumbu mayor gitu ya. Oke, segaris gitu ya. Katanya rumusnya adalah H plus minus C, K gitu ya. Kita sekarang udah masuk ke fokus. Katanya fokusnya itu adalah H plus minus, lupa lagi. C, K ya. C, K. Oke, di sini H dan K-nya udah dapat, cuman kita nggak tahu C-nya itu berapa gitu ya. Katanya C-nya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tadi kita dapat ya C-nya, ini Pythagoras namanya. A-nya 13, mana B-nya tadi? Ini B-nya adalah 9 ya. 13 dan 9. Jadi katanya C-nya itu dapat dari sana ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi C kuadratnya sama dengan, ini 13 ya, kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi C-nya sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurangi 81. 169 kurangi 81, 8, 2 tambah 6, 2 tambah 6, 8 ya. Ya, jadi C-nya adalah akar 88. Jadi, fokusnya ada dua sama ya. F1 untuk yang penjumlahan, ini berarti 0 ya, 0, kan juga 0, ditambah akar 88, ya akar 88 tetap. Koma 0 K-nya, dan F2-nya untuk yang minus. 0 kurangi akar 88, minus akar 88, koma 0. Nah, ini fokusnya, koordinat fokusnya udah kita dapat. Selanjutnya adalah panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor. Panjang mayor gitu ya, panjang sumbu mayor. Nah, di sini di rumus ini katanya the length of the major axis is to multiply x, A ya, A. Nah, jadi panjang dari sumbu mayor itu adalah 2 kalinya A gitu ya. Jadi kita punya panjang mayor, misalkan lambangnya P mayor ya. Panjang mayor itu sama dengan 2A. A-nya tadi dapat ya, A-nya itu 13. Jadi 2 dikali 13. Berapa 2 kali 13? 26 ya. Nah, jadi ini adalah panjang sumbu mayornya.
Yang pasti ini sumbu minor ya. Ya, sumbu minor ya. Yang kedua adalah panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor ya, sumbu minor. Nah, berapa panjang sumbu minor? Kita akan lihat panjang sumbu minornya di sini adalah 2 kalinya B gitu ya. 2 kalinya B. Tadi B-nya kalau nggak salah 9 ya. Kalau nggak salah sih 9 ya di sini. Nah, ini 9 ya. Oke, 2 dikali B. Berarti panjang minor itu sama dengan 2 kali B. Karena B-nya 9, berarti 2 kali 9 sama dengan 18 ya, 18. Dapat. Sekarang yang kedua terakhir mungkin ya, sumbu utama dan sumbu sekawan. Oke, kita akan lihat sumbu utamanya mana, sumbu sekawannya mana, itu dilihat dari gambarnya teman-teman ya. Kita akan lihat sumbu minor mana, sumbu mayor mana ya. Kita akan gambar teman-teman. Jadi kenapa miring gitu bro? Set gini, katanya fokusnya ada di minus akar 88 ya, 0, berarti di sinilah, sekitar di sini. Minus akar 88, 0 dan akar 88,0. Puncaknya itu ada 4 katanya ya. Di mana aja puncaknya, lupa lagi bro. Di mana ya, bentar. Aku coba lihat di sini. Fokusnya benar. Puncaknya ini ya. Plus minus 13 dan plus minus 13 dan plus minus 9 ya. Plus minus 13 dan 9. Puncaknya plus minus 13 berarti di sini. Ini minus 13,0. Ini adalah 13,0. Terus di sini 0, plus minus 9 ya. Di sini 0,9. Di sini 0, minus 9. Kita hubungkan. Nah, ini. Aku agak kurang bisa menggambar teman-teman ya. Beginilah ya. Ini anggap aja elips. Aduh. Tar. Nah, inilah. Ini katakanlah elips ya teman-teman ya, meskipun ini kayak lemon gitu ya. Nah, sumbu mayor adalah sumbu yang sejajar atau melalui titik fokus. Titik fokusnya, karena titik fokusnya di sini ya, fokusnya di sini, berarti yang jadi sumbu utama, sumbu mayor ya, berarti ya ini sumbu X ya. Ini kan X dan Y ya. Jadi yang jadi sumbu utama atau sumbu mayor adalah sumbu X. Nah, sekarang yang jadi katanya sumbu sekawan ya. Sumbu sekawan itu sumbu minor teman-teman ya. Ya, berarti sisanya sumbu Y ya, yang enggak ada di sini, satu garisnya enggak ada fokusnya. Namanya sumbu Y ya. Jadi sumbu sekawannya sumbu Y, sumbu utamanya sumbu X ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Semuanya alhamdulillah sudah terjawab. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.